Jadi dari sini kayak ngitung ah. OTS, obrolan tanpa skrip. Karena obrolan tanpa sek. Anjay. Jadi gimana Bro Arif? Apa tuh yang kita Bitcoin gitu. Bitcoin. Ini Korea Pak? Bang, kok saya? Lah kok keluar Pak Korea? Koin ya. Kan mulai lah korek-korek. Curancis. Saya dulu tuh apa tahu di pondok tuh. Saya sekolah dulu. Kan kita kan anak pondok kita. Kok salah satu barang yang berharga, Bang. Daripada rokok ya. Bang, rokok pacak diminta, Bang. Ini pacak tinju. Enak tinju gitu. Karena korek ya, Bang. Apa di pondok lu? Kayak mana? Apa? Nih kami berdua nih alumni dari satu pondok. Udah saya sebut namanya. Ya, di Sumatera Barat. Tapi jaraknya jauh nian. Jauh. Bro, berapa? Saya kelas 1 SMP, abang kelas 3 SMA kan? 3 SMA. Kan pondok kan 6 tahun tuh. Jadi SMP SMA tuh dalam satu lingkaran kan. Jadi urutan itu kelas 1 tuh ya kelas 1 SMP, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kelas 6 tuh kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Gitu. Cuma kalau di pondok lain sama 7 tahun, Rip. Pondok lain ya kayak pondok-pondok yang apa? Yang kayak pondok di Jawa. Tapi 7 tahun. Tapi untung lah modern ya, tak? Ya. Modern. Nggak, tapi Bang kebanyakan pondok yang 7 tahun tuh itu bukan tingkat aponyo SMP-nyo. Misal intensif kayak pondok kita. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau dia SMP di situ itu tetap 6 tahun, Bang. Yang 7 tahun kata orang tuh sebenarnya tidak 7 tahun, 4 tahun jadi yo. Abang masuk SMA di situ. SMP-nya abang di luar kan. Abang masuk SMA situ. Abang tuh harus 1 tahun dulu sebelum masuk SMA. Ya Jadi abang tuh dituruni. Ya istilahnya tuh awal-awal tuh memang ke ilmu agama ini ya. Ya, jadi kelas 1 SMA tuh abang 2 tahun. Kita ngerti ya maksudnya. Makanya 4 tahun jadi yo. Kelas 1 SMA 2 tahun intensif itu baru masuk 3 tahun yang normal. Jadi kayak mana? Dari awal lah kita cerita, tak? Apa tuh? Tamat SD-nya, tak? Oh ya. Kau lah dulu. Kayak mana cerita kau bisa nyampe ke sana? Masuk pondok itu memang keinginan saya, Bang. Keinginan sama berarti. Saya memang keinginan saya masuk pondok gitu. Malah dulu saya pengen itu di Gontor. Tahu di Gontor ya. Oh, jauh. Pokok bukan di Gontor sih. Maksudnya Gontor salah satu pilihan, tapi yang penting di daerah Pulau Jawa. Nah, saya tuh pengen malahan yang di beda pulau malahan. Kenapa bisa terdampar di sana? Sebenarnya bukan terdampar, Bang. Itu kan. Ya terdampar lah. Sini tidak terima kan? Tidak, saya bukan tidak terima di Jawa. Karena saya mikir waktu itu kan semua serba kekurangan gitu kan. Jadi kalaupun saya bisa pondok di situ, orang tua yang bakal jenguk tuh itu terkendala dengan transportasi ujung-ujungnya. Makanya saya tidak milih itu. Tapi kan kalau dulu, Rep, itu dikunjungi itu, Rep, cuman batas kelas 2 SMP, Rep. Oh, selebih itu mitos. selebih itu mitos pokoknya. Ya. Putra mudip itu ada kan. Cuman dulu harap juga kan dipanggil informasi kan. Apa Mas? Asmaul Maskuroh ila hazata talazi warokoh liadun ila diwan halat. Berharap di prank kan datangan tek. Kalau itu kan panggilan jasus. Kan kalau apa? Ada wah ilahina Satria Putra Minasanah Asaniyah alaika antahdur ila diwan halan. Syukran. Hannaka mudifun. Wah, kalau dengar kata-kata terakhir itu, Bang. Hannaka mudifun gitu. Senang ya Mas saya. Langsung tidak ada ke kantor lagi, kita langsung ke Wisma. Iya kan? Hannaka mudifun. Kau kedatangan tamu. Hannaka mudifun tuh kedatangan tamu. Mudif kedatangan tamu kan. Hannaka mudifun. Jadi aturan ke Gontor dulu berarti ya dulu ya. Enggak, saya tidak sempat. Tidak sempat. Jadi langsung sudahlah cari yang dekat belah. Kebetulan di daerah kita kan pondok banyak. Cuman kan kayaknya masuk pondok di daerah kita sendiri itu ya masuk pondok di daerah yang dekat rumah kan elok lah SMP kayaknya kan. Maksud saya itu.
saya tuh selain ingin belajar ilmu agama, saya tuh ingin belajar survive, Bang. Survive. Ya, bertahan. Cuman waktu itu kalau awak Rip, ndak situ pemikiran Rip. Dari awal dulu tuh. Jadi kan di waktu seingat awak dulu kan, kelas 4 sampai kelas 6 tuh. Memanglah di doktrin waktu untuk masuk pondok. Oh, ya. Di doktrin kan. Nggak mau awalnya. Doktrin macam mana, Bang? Maksudnya itu Pondok lebih bagus dari ini kayak gitu. enggak, bukan. Kau pokoknya besok kata orang tua kan, besok pokoknya kau masuk pondok. Kau udah mau dah, Rip? Karena dulu tuh susah, enggak kayak sekarang lah, mudah dekat dengan orang, enggak susah dekat dengan orang dulu kan. Enggak mau, Rip. Cuman semakin di kelas 6 ya, kok jajan awak kok enggak bertambah ya kan? Ya. Abang awak balik Padang beli HP baru ya kan? Beli celana baru, baju baru gitu kan? Kok awak di dulu tuh atau SD tuh jajan 2.000, Rip. Di tahun SD berapa? 2000, Bang. 2.000 lah, 2.000 rupiah. Itu pun dulu waktu SD itu di kelas 5 tuh awak dipindahi, Rip. Karena SD dulu nakalnya dulu kan. Di SD Bos, sekolah di SD Bos nakal dipindah SKB. Kok dipindah SKB, tidak diantar lagi, tidak dijemput lagi, kok tetap 2.000 juga jajan awak kan? Dah. Tunggu dulu. Kok jajan awak tetap 2.000 gitu kan? Karena jajan 2000, ay masuk pondok nih solusinya. Enggak gitu. Nah, jadi waktu ke senam tuh pikir kayaknya memang harus sekolah jauh lah kan, biar jajan awak lebih banyak kan. Pas sekolah jauh naik jadi 3000. Karena dulu Rip waktu SD tuh hobi main, Rip. Hobi main PS. Ya hobi kayak main kelereng dan segala macam kan. Ya. Cuman kan waktu dulu kan kalau di rumah kan terbatas waktu itu kan. Kira awak waktu di pondok itu bisa juga main mentek itu kan. Kayaknya salah lah pemikiran abang itu. Nah di kelas 1 kelas 2 memang tidak bisa main gitu. Setelah itu bisa. Nah jadi pas kelas 6 lawan niat. Oh ini sunat kelas 6 Rip. 6 SD. Kelas 6 SD Bang sunat itu Sunat, kan mengganggu waktunya nah Bang itu kan. Iya kan awak tadi itu udah terpikir ke situ kan, nakal kan. Masa itu balik sekolah tuh sore itu lah balik jam-jam 6 SD itu kan. Jadi awak nian lah sekolah pondok. Mau awak sekolah pondok karena duit jajan tadi itu. Berapa? 600 dulu, Rip. Besar awak Sebulan. jajan. Sebulan. Zaman abang besar. Besar. Zaman 600. saya kecil itu tuh Bang. Itu di luar apa ya? Di luar bayar uang sekolah ya? Zaman saya. Iya pastilah. Kan di sekolah gitu mahal. 600 waktu kita naik angkot dari Padang Panjang ke Pasar Abah pasar apa? Bukan Pasar Abah, kan date. Pasar Padang Panjang. Padang Panjang itu kan masih 1.000, Rip. Iya betul. Betul 1.000. 600.000 cuy. Kita hidup di kita tuh hidup di era duit 1.000 itu masih berharga kan. Dari belanja 2.000. Iya dah. 600.000 belanja. Jadi apalagi SD Bang, SD kita 100 perak itu berharganya tuh Bang. Saya SD dulu jajan saya 300 cuman. Awalnya masuk pondok tuh, Rip, enggak betah, Rip. Kolor sering hilang, jemuran. Sendal apalagi. Itu kadang-kadang sendal pakai ceker ayam lagi. Bang, sendal kan memang kayak mana? Kau tahu enggak sendal apa? Sendal kayak orang Jepang tuh. Kan banyak di pondok. Iya. Sampai pakai itu ada ke pasar panjang. Bakiak kan? Bakiak. Sendal masjid tuh. Jadi Bang, di zaman saya tuh, yang di zaman saya nih, masjid tuh beli sendal untuk uduk bakiak. Berapa pasang itu tuh? Puluhan pasang lah, taruh di depan masjid. Sendal itu hilang. Jadi kan luar biasa itu Bang. Kelas 1, kelas 2 tuh, Rip, habis kena bully, Rip. Iya. Ndak abang kelas, ndak kawan seletingan kena bully ya. Kelas 1 ada tradisi-tradisi kayak gitu itu kan yang enggak tahu masih berlaku apa tidak, karena gitu kan lama taman. Tradisi-tradisi kayak itu tuh kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh. Ini disclaimer, kelas 1, kelas 2, kelas 3 bahasa kami ini itu tuh masih SMP maksudnya. Karena SMP. 4, 5, 6 itu SMA. SMA. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh Bang, itu masih belum megang.
kebetulan kelas 3 lah mulai itu. Ya kelas 3 karena kita tingkat SMP kelas terakhir kita UN kan ada namanya letting Letting. ya kan, letting kita itu kelas 6. Iya dong. Nah kita kelas 3 SMP, letting kita itu kelas 6. Jadi itu tuh abang gitu maksudnya kan. Jadi kelas 1 kelas 2 tuh Rip, trauma Rip. Mano kolor hilang ya kan. Dan salah dulu beli kolor banyak lah, kok tinggal dakdo lagi. Ya. Sampai sekolah tuh udah pakai kolor lagi. Kayaknya itu hal yang biasa itu. Bang, Enggak, kelas 1 kelas 2 itu belum biasa lah kita betul. kita perdana kan. Apa kultur shock namanya Kultur kan? shock, Kita kan. masih gini nian gitu. Betul. Iya. Kok ada kawan-kawan tuh tulis pakai spidol, kolor dia kan. Sendal kan heran Wak. Kok apa dia tulis Ya. pada saat itulah tahu. Harus pakai tando bener. Kolor tuh di sininya ada nama Arif Budiman. Iya. Kolor saya ada bang. Ada ya. Berarti awal dulu ada loh berarti ya. Selusin saya beli kolor, selusin itu nama saya semua. Nah, saya ada cerita tentang itu. Karena awalnya Rip, awak sekolah di pondok tuh, kelas 1 tuh, memang beli alat-alat tuh tidak di Bungo. Ya. Memang di Bukit Tinggi beli. Jadi awak bawa dari Bungo tuh memang baju main lah, baju di sekolah kan langsung di sana. Baju main bawa. Kalau kolor tuh belum ada beli, Bukit Tinggi beli ya. Oh. Singlet, Memang lengkap kekinian, kan. Ya. Ada pakai apa kalau mandi itu kan kita beli dayung tuh. Ya. Bukan dayung sih, apa namanya tuh? Ember kecil tuh. Ember kecil. Nah, Itu kan kasta itu bang. Biasanya kalau yang kasta menengah ke bawah itu cuma pakai gayung. Tapi kalau kasta menengah ke atas itu tuh ember kecil, di dalam tuh ada gayung. Jadi Ya itu kan sudah kasta aja. kelas 1 kelas 2 udah bully ya, Rip. Nah, Cuman Wak, bukannya tambah pengen balik. Memang Wak lawan, bully lah Wak gitu. ya. Sebab seberapa nian keras kamu bully Wak gitu. Maksudnya itu abang anak emo nih. enggak culunian, Rip. Maksudnya itu nak ya tinju lah, Pak. Iya. Siapa paling keras tuh tinju lah, Pak. Siapa yang keras tinju kamu tuh. Melawan dong. Tidak melawan, memang dibully kan dulu kelas 2 kan. Cuman pas pada akhir melawan. Iya. Melawan kan udah di kelas atas kan. Ya kelas atas, memang melawan sama lettingan. Kalau abang kelas mungkin lah, mas saya kena keroyok. Merasain bang. Merasain. Kalau dengan abang kelas tuh itu tuh kita tuh bang kalau dengan abang kelas memang bagi saya ini tata krama bang. Bagi saya ini tata krama bagi saya tuh. Saya tuh diajari kayak gitu tuh tata krama dengan orang tahu tentang tata krama orang bahkan setahun di atas kita itu sudah abang gitu tuh. Sudah hormatnya gitu kan. Itu di pondok saya tahunya kayak itu. Jadi ada orang Bungo juga, Rep. Abang kelas itu kelas 4. Dia nakal juga situ, Rep. Anak tentro. Kebetulan mak itu se-SD sama mak awak. Cuman mak awak tuh tidak tahu cerita awak kena bully itu dah. Ya. Cuman dia kenal kan awak karena CSD apa maksudnya sengajar. sengajar. Oh, iya. Waktu itu maknya datang ke pondok. Ya. Nak nemu awak juga karena ada titipan kan. Nah. Titipan duit. Siap tuh ketemu lah sama abang tuh. Mulai itulah merontak, Rep. Awak lagu orang tuh kan. Karena ada pegangan tadi itu kan. Oh, dia di atas abang ya? Iya, kelas 4. Waktu itu masih kelas 1, kelas 2, kelas 2. Naik kelas 4. Lettingan dong. Dia kelas 4, satu SMA. Kelas 1 SMA, abang kelas 2 SMA. Waktu itu ajar untuk kalau. Waktu itu lah ada kena bully lagi. Lah tahu ya, orang lah nengok centeng pondok berpihak ke abang ya. Anjay. Sampai abang yang kenal waktu Rep. Awak ada waktu itu ninju. Dia punya abang pula. Cuman dia waktu itu abangnya itu di kelas 2 apa kelas 3 SMA. Nah. Abang tertinju. Lebih baga. Abang Is gitu kalah baga dengan abang Is orang. Kalau tak ada abang Is lah, awak jijik tuh. Sumpah. Adik Is saya tak punya. Itulah yang namanya abang Is bang. So, ada Is, ada anjing bang sumpah. Manggil dari jauh. Ada Is, sini lu adik. Huna katakan ada Is. Ada Is tuh ada istimewa. Cuma kebetulan di kelas 2 SMA dia pindah. Yeah. Cuman awak kan lah aman. Awak tengok taji awak kan dulu kan. Terus sampai ruang makan tuh beribut awak. Tiga cagil nih awak tadi cagil. Kayaknya ruang makan tuh arena kalau zaman sekarang tuh arena beyond gitu. Serius bang, banyak kejadian bertinju di ruang makan tuh banyak. Jadi kelas 3 SMA, kelas 3 SMP tuh, Rep. Jadi ada kawan selettingan juga. Sosokan ya kan. Ya.
Kok makan diganggu-ganggunya, diambil yang sayur, diambil Ya. yang lauk-lauk awak. Pending awak ambil piring tuh awak apa ke muka. Gitu bang. Iya. Karena dia udah tahu. Itu letting sleting. Sleting itu karena dia udah tahu merontak waktu itu kan. Udah tahu dia lah berontak itu karena dia di kamar atas. Awak pernah Rip, kelas 2 tuh awak sering dibully itu pernah awak melawan juga. Awak dipindah. Kalian kok satu letting beda lantai? Lah kami kan selama 3. Kami kan paling banyak dulu tuh SMP. Oh, asal berarti ya kan lantai atas lantai lantai bawah. Dia di kamar 1. Waktu itu awak sempat kamar 4 Rip, karena awak sering dibully, sering beribut, dipindahi ke kamar paling budak-budak nakalnya. Iya. Padahal awak sering dibully. Awak dipindahi tempat orang yang nakal. Tempat Tommy itu salah satu ya dipindahi. Ngapo bang? Ngapo di pondok tuh kamar 1 tuh cenderung ke anak-anak pintar semua bang? Itulah lah. Iya. Aneh. Lettingan abang gitu juga dah. Kalau kamar 4 itu dia rajin, cuma hobi bully. Ya. Heeh. Kamar 4, kamar 3 tuh biasa pembuli. Pembuli itu. Kamar 1 tuh orang-orang pintar semua. Pindah kamar 9, Kamar 9 itu budak-budak iblis nakal. semua, Iblis Bang. semua. Dipindah ke situ padahal kena bully. Zaman saya bang, kamar 9. Itu kamar 9 tuh rombongan ada namanya kawan saya tuh kayak Padli Marianto, apa kawan saya tuh. Kamar 9 itu kan enggak ada setiap kalau lettingan kami itu kamar 10 enggak punya. Karena kan setiap asrama kan kamar 10 tuh WC biasanya. Jadi kamar sampai 9 gitu kan. Di kamar ini ada sampai 7 cuman. Kan semakin lama kan kita semakin dikit kan. Kamar 9 nih pelihara ular. Dia ada sangkar besar. Aduh anak pondok pelihara ular. Padahal sudah ada hadis itu, barang siapa yang bermain dengan ular maka kamu tidak akan terlepas dari bisanya. Anak pondok pelihara ular. Ada dia bang. Itu saya bubuk gitu tak. Kita masuk kamar 9 tuh. Itu ada sangkar besar gini. Kayak sangkar kucing lah ya. Ya sangkar kucing. Ada ular dalam. Taruh lemari. Tidak bang, di luar tuh kan. Jadi kita masuk itu kayak masuk ke binatang gitu. Ada ular dalam tuh. Ada tuh gitu. Ada kawan saya tuh namanya Midori. Jadi balik ke yang abang bilang tadi yang masalah kolor. Iya. Jadi Al-Midori ini sebenarnya dia nih orang kayu bang. Tapi memang kayak Al-Midori, Gian itu kan memang sahabat saya nih tuh. Iya. Maksudnya teman sepertololan lah. Iya, iya. Jadi jadi Midori ini kan dia ini absurdnya orangnya, absurdnya. Jadi kalau dia orangnya berkecukupan bang, ayo bang. Emang sekian absurd itu kan kami kan. Jadi kalau di pondok itu, nak sekayo apapun kamu, nak semiskin apapun kamu, harta orang tua kamu tuh sama semua di pondok tuh. Itu enaknya pondok tuh kayak itu bang. Kalau bagi saya ya, lettingan kami kayak itu. Entahlah lettingan lain. Jadi sekayu-kayunya dia, karena kita tuh sifat kita tuh keluar, sifat asli kita tuh keluar. Jadi kita tuh tidak ada berlatar belakang harta lagi. Apa yang nak kita banggain? Orang tua kan di kampung, bukan situ. Kita tuh kan sendiri situ kan. Jadi memang kalau absurdnya tidak ada nampak orang kaya tuh bang kalau di pondok tuh bang. Jadi dia nih apalah kan kami itu memang sahabat sepertololan. Dia nih memang anjing kan. Kalau dia mandi, dia tuh pasti kejemuran dulu. Jadi kan asrama kan ada jemuran terpisah. Jemuran pilih-pilihnya mana kolornya mantap. Kolor orang tuh, ambil tuh masuk kantong. Mandi dia. Jadi Rip, di Pas sekolah tuh ada kolor nama orang di kolornya. di waktu kelas 4 SMA, kelas 1 SMA, itu ada lagi beli kolor, ada lagi beli sendal, ada lagi beli sepatu, ada lagi beli seragam sekolah, ada lagi beli baju kaos main. Nah, itu di jemuran. jemuran lah itu. Jemuran itu memang milik bersama. Jadi kadang-kadang tuh ada ketemu kawan yang kita tahu namanya misalnya si A, tapi merek kolornya tuh B. Gitu. Nah, jadi siap mandi karena itu kan bukan punya kita kan. Kita ngambil dari kolor orang. Jadi siap mandi itu kita tidak cuci kolor lagi, lempar. Ada di belakang WC gitu tuh bang, ada pohon dulu zaman kami dulu, pohon tuh berbuah kolor bang. Bayangkan pohon ranting-ranting itu setiap ranting itu ada kolor orang. Ya, di belakang kan ya. Karena Karena dia siap mandi itu dia lempar. bukan punya dia. Bukan dia.
penjualan kolor di pondok itu tuh salah satu omset terbesar gitu. Nah, cuman waktu kelas 3 SMA itu mulai teratur hidup Pak. Karena tak ada lagi, SMA sudah teratur. karena tak ada lagi yang maling kolor gitu kan. Ya, siapa yang berani bang? Kena tumbuk lagi. Dan SMA pun kita kan jemurnya kan kadang-kadang terpisah bang. Jadi waktu kelas 3 SMA tuh Rip, itulah mulai masuk itu ngurus diri gitu kan. Lah pada ke ejer ya kan, dulu kan ejer. Wah ya. Prosop, Telah berkelas lah. skater ya kan, lah masuk itu lah beli-beli outfit lah gitu kan, karena lah ada takut lagi ada yang maling kan. Iya. Kita lah bisa, maksudnya kita lah punya taji, orang tidak berani ganggu kita. Jadi Sendal sedulunya dulu kan skater ejer sendal kan. iya. Itu pun sendal beli, taruhnya di luar lah, dan lagi masuk ke dalam kamar. ya paling yang make itu kawan kita dan itu pasti balik lagi. Pasti balik lagi. Gitu tuh. Tidak akan ada hilang-hilang lagi. Zaman saya itu bang kelas 1, 2, 3. Kelas 1 kelas 2 itu tuh. Itu sampai begembok bang. Sampai begembok itu tuh. Sendal yang kata orang sendal Jepang itu, sendal apa itu namanya itu. Itu tuh digembok bang, sendal tuh. Sendal tuh gembok dengan gembok itu juga hilang. Kan percuma. Zaman itu dulu tuh. Jadi di masjid kami dulu tuh zaman itu tuh ada pagar. Pagar. Jadi Dulu ada pagar ya waktu dulu zaman kami ada pagar bang. Zaman abang juga ada pagar lah. Nggak ada. Ada. Di depannya. Iya masjid tuh ada pagar dulu bang. Masjid itu tuh ada pagar. Nggak ingat lagi ya. Walaupun pagar itu banyak yang runtuh, tapi ada sebagian yang misalnya pagar yang ini masih ada, pagar ini tidak ada lagi gitu kan. Jadi di pagar tuh lah pakai sendal 2 itu gemboknya langsung ke tiang pagar. Oh iya, lari ke mana? Lari gitu. Kayak itu kami dulu tuh. Memang luar biasa yang kehidupan di pondok itu. Seru, tapi seru dah. Seru. Kalau ada seru, udah nyampe 6 tahun ke situ. Nah, saya sampai 6 tahun dulu. Cuma kalau mungkin beda kau di kelas 1 kelas 2, memang zamannya dulu memang hobi bully. Ya. Yo merasa ya dulu gitu. Zaman dulu kan memang bully. Bully. Jadi itulah yang saya pikir orang zaman sekarang tuh pembulian itu kan kayaknya beda dengan bully kita dulu bang. Bully sekarang itu tuh bully plus non akhlak gitu. Jadi bunuh sampai mati orang bang. Pembulian itu sampai mati, sampai yo misalnya pembulian zaman sekarang tuh anaknya udah bully, kakek anaknya tuh kayak orang tua itu ikut campur di dalam pembulian itu tuh. Anak orang kaya ngebully anak orang miskin. Kayak dia ngelapor ke orang tuanya yang kaya tadi itu. Jadi orang tuh tetap keluarganya malah yang terbuli. Kalau zaman dulu itu kan selesai di kita. Selesai kita nyampe orang tua kan. Iya, kita dibully sama kawan kita. Iya, kalau kita kuat melawan. Kalau kita tidak kuat, ya kita diam, tahan gitu. Dan itu cuma batas-batas kita lagi. Kita tuh pun tidak ada ngadu ke orang tua. Karena kita dulu Rip, kalau kita dibully, ngadu, itu lemah kita Rip. Ya, betul. Iya. Betul. Bang, kalau ngebully, kalau kita dibully bang, hal yang paling malu itu bukan dibulinya, tapi ngadunya. Kalau kita ngadu, itu lemah nian, malu nian zaman itu tuh. Itulah yang membuat karakter keras tuh berhenti di tahun-tahun gitu tuh bang. Karena dulu waktu SD, ngapa waktu dulu nakal, abang awak nomor 2 sekolah di MTS, MTS Bungo, itu masih Agung tuh, tahu dewek lah kan, budaknya gimana kan? Asrama bang? Enggak. Abang awak dulu yang pertama di SMA 1, kan hobi tawuran orang dulu. SMA 1 ya bang. Makanya awak di SD dulu ngaruh, sama sampai dulu di waktu kelas 5 udah pindah kan bertinju terus SD kan. Ngapa dibully di Padang Panjang tuh karena banyak diam. Maksud itu dulu tuh lah ngerti ya Rip, kayak mana maksud itu nengok karakter orang gitu nah. Makanya waktu orang tuh bully lah Wak. Siapa paling keras tinju lah Wak gitu. Sampai bengkak badannya lah bro gitu. Kita ngeker dulu. Batas mana kemampuan kita. Iya. Cuma kalau siap tuh kan enggak lagi gitu nah. Makanya kalau misalnya Wak ngadu, misalnya Wak udah telat balik Wak. Kalau saya itu di part pembuli dulu bang. Zaman saya dulu tuh part pembuli. Saya di bagian pembuli. Walaupun kelas 1 SMP pokok 1 2 3 itu tuh saya masih ya dibully dan membuli saya juga. Saya dibully ya, karena ya kawan-kawan semuanya kan lah tahu kelemahan saya bang. Saya pantangnya dengan hewan-hewan melatah itu kan. Saya pernah terjun dari gedung lantai 2 bang. Walaupun di bawah itu sawah memang.
masih dalam kategori aman. Jadi dari lantai 2 tuh, saya tuh dikejar pakai cacing, Bang. Yang ngejarnya itu badannya kecil lah, Bang. Maksudnya kalau saya bertinju dengan dia, Masih menang. kayaknya 4 orang dia tuh saya masih menang gitu. 4 dia tuh kali 4 kayak dia tuh kalah dia. Oh, dia tuh bercanduan. Iya, sama itu kan bercanda-bercanda itu kan. Tapi yang saya takutkan bukan orangnya, yang dipegangnya, cacingnya. Saya tuh takut dengan Dulu barang-barang. kan cacing di situ kan masa besar. Gue, Kan? Bang, sawah, Bang. Sekian mah cacing juga. Kalau budak itu tuh kayaknya 4 kali dia tuh kali 4, saya masih menang, Bang, gitu. 4 orang kayak dia tuh masih menang saya bertinju kalau adu pising. Tapi kan yang saya takut tuh kan cacingnya. Dia kejar lah saya, Bang. Lari saya kan. Nggak tahu saya gobloknya saya lari ke tanggo, naik ke lantai kelas, set, gitu, lantai 1, lari lagi ke lantai 2, tak kunci lah saya kan, nggak ada lagi saya mikir, kayak mati lah, ngerinya cacing dilemparnya masuk baju mati kan, kita yang apa, saya fobia gitu, loncat saya dari lantai 2 tuh, loncat ke bawah. Itu kok cari udah. Siap tuh. Udah, Udah. ya karena kawan-kawan mah ya kan, saya cari pula kelemahan dia kan, nggak punya kelemahan dia. Jadi Rep, waktu itu kelas dua naik kelas 3 tuh sering lah bercakap bertinju kan. Cuma setelah itu kok banyak diam ya Rep. Ya. Cuma tak ada yang nganggu. Itu terakhir ada bertinju lagi di pondok tuh. Maksudnya tak ada masuk baku lantam tuh tak ada lagi di pondok Ya. tuh. Sampai-sampai jadi mudabir. Kalau bahasa apa tuh OSIS bahasanya tuh. Ya, iya, OSIS Osmani. Spani ya. Mudir apa? Mudabir. Mudabir Tuh kayak jadi kan mudabir nih saya deskripsikan dulu ya. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh SMP tuh dia kan dalam misalnya kelas 1 itu kamar 1 itu tuh biasanya ditaruh ada abang kelas di dalam kamar tuh. Pengurus untuk kamar tuh, penanggung jawab kamar tuh ada abang kelas. Abang kelas tuh yang namanya mudabir. Nah, jadi setelah mudabir itu nggak pernah kok apa sempat jadi mudabir? Jadilah siap tuh nggak ada ngapa adik-adik kelas tak sampai kelas 3 tuh ada si kok gendeknya tuh nak UN tuh Ren. Ya. Nak UN tuh kok panggil udah tuh habis kok buat sampai yuk masuk rumah sakit lah, lalu dibawa balik ke Padang kan. Itulah gendeknya budak itu. Masa itu yo adik kelas di bawah apa lah kan, di bawah masa itu di bawah setahun. Enggak lah, kelas 4 lah, dia kelas 4. Awak kelas 3 SMA kan. Karena dia ini dekat dengan abang kelas. Maksud itu dengan alumni yang lah apa tuh. Berarti dia di atas abang ya? Enggak, di bawah lah. Abang kelas 4. Abang kelas 3, Ya. kelas 6, dia kelas 4. Dia kelas 4. Kelas 4. Karena dia tuh lah banyak kenal dengan abang kelas waktu di kelas SMP dulu. Jadi dia lah sok-sok gitu nah. Cuman abangnya tak ada lagi. Oh panggil Rep masuk ke ruangan Ospani. Ya ke Ospani kelas 6 kan. Bertiga kami itu berlimo. Karena kami yang sakit hati itu ada 5 orang. Ya. Kami panggil budak itu bertiga. Kami ajar di dalam tuh. Sidang ya? Sidang. Bahasanya sidang tuh. Sidang. Kena sidang budak itu. Balik kalau budak itu. Hah? Sampai balik? Balik semua. Udah perlu dijelasin lah parahnya kayak mana kan. Balik semua masuk rumah sakit. Dan saya ada cerita. Saya cerita itu. Kami itu berempat orang. Ada namanya zaman itu. Nah, ini kan ini kasus yang saya sampai masuk apa tuh? Kena BAP saya. Ya pembuli zaman dulu lah. Cuman kami waktu zaman kami itu tidak nyampe masuk BAP. Karena kan karena kan jauh kan. Ya. Waktu itu kan belum ada nyampe ke sana, masih kekeluargaan lah. Itu kami dipanggil di BAP dengan pimpinan langsung, yang punya pondok langsung. Skorsing. Abang pernah kena tampar pimpinan? Pernah. Kena tampar mudir? Gara-gara itu lah. Kami satu angkatan kena tampar mudir. Itulah kan kena tampar mudir tuh bukan sakit Bang, berkah. Mudir tuh notice kalau kita tuh ada di pondok. Jarang-jarang mudir tuh bisa kita tuh bisa ngobrol dengan mudir dan kita bisa intens dengan mudir. Jadi kami tuh sekelas tuh. Kami tuh bukan ngeluh Bang. Zaman itu tuh malahan gitu. Kalau kita kena tampar guru tuh asik gitu. Jadi waktu kami kena skorsing tuh, kumbo tuh, malam nyanyi dengan orang jenang budak telah balik masuk rumah sakit, aja pulang tuanya. Kan nyari kami tuh. Kami kabur ke pasar main PS.
Kumpul waktu kena skorsing. Lah kamu kena cari cabut pula lagi. Cabut. Kacau ya. Jadi pas nak UN orang lawas tuh lah mulai UAS. Nak ngambil nomor UN dipanggil. Tuh kami balik Ya. mau ujian. Panggil lah kami. Nyampe ke Padang kami minggat tuh Ah. lari. Panggil lah kami. Tak boleh ke UN. Jauh bang kamu minggat sampai ke Padang. Iya, karena kami dicari sama orang tuanya. Nah, Untuk 3 orang tuh kami dicari pondok tuh. dicari Sama- dicari melalui pondok, apa dicari memang personalnya? Ini personal. Mati. Iya. Sampai abang-abangnya datang ke pondok tuh. Itu lebih menakutkan bang. Kalau misalnya dia mencari kita tuh lewat jalur ustad, jadi ustad yang nyari kita kan untuk dipertemukan dengan keluarga, itu masih oke bang. Nah, Kalau dicari di luar tuh kan bisa terbunuh gitu bang. jadi kami kena skorsing Hmm. pas UN baru boleh datang. Ya. Kan kami tidak belajar. Hmm. Ikut kami UN. Kami tidak tahu itu tah tidak diluluskan. Apa memang nilai kami tidak cukup. Ya, ya. Nah itu dulu. Karena kan tidak mungkin, bukan ngapu pendidikan ya. Yang sekarang bela maksudnya itu siswanya, apalagi swasta ya, siswa yang tidak banyak lulus itulah jadi Ya. ratingnya lah kurang. Sama saya itu bang, saya sampai kena BAP bang. Jadi kami itu ada berempat bang. Ada berempat. Enggak. Ada berempat nih kami melawan 9 orang. Saya ada 3 orang kawan lagi. Itu kami berempat tuh sampai di BAP. Memang lawan kami itu 9 orang, besar-besar badannya bang. Tapi memang brutalnya. Kalau zaman itu tuh kan tidak senang omong kita selesaikan gitu. Tapi di rumah tidak nyampe lah, Red. Saya sampai ke rumah, terbayar utang. Iya. Kalau ada nyampe ke rumah ada berita tuh sampai ada lulus tuh baik. Ya orang tua biasa baik gitu. Karena dia lah meyakinkan karena awak di SD dulu itu kayak itu kata pintar kata bengak ya dikit lah. Aduh, dikit. Kalau saya kan memang full bengaknya itu. Cuma tidak nyampe ke bungo. Juga kalau dulu tuh kalau dipanggil orang tua kan sering nggak panggil orang tua karena tidak masuk sekolah kan. Masuk sekolah waktu SMA mulai apa ini. Ya. Itu sebulan masuk sekali, kadang 2 kali. Ngapa absurdnya zaman kita tuh, bang? Zaman kita tuh absurdnya. Saya kelas 4 tuh bang, kan kelas 3 selesai SMP, selesai UN. Itu tuh kan kalau yang nyambung tuh nyambung ya, ada yang keluar juga kan, ada yang tamat SMP selesai. Kami nyambung tuh. Itu kelas 4 tuh bang. Kelas 1 SMA itu. Kami 1 semester enggak masuk, bang. 1 semester enggak masuk itu bukan perorangan. Segenerasi itu 1 semester enggak masuk. Untuk masuk ya. Kalau kami personal. Ya kan di generasi kita maksudnya seletingan kita tuh, satu lettingan kita tuh kan ada yang pintar, ada yang apa. Itu kami ancam. Ada yang masuk di antara kalian dihajar 1 lettingan. Jadi yang pintar tuh pun dia walaupun dia tetap di pondok, dia tidak akan masuk. Nah, kalau kami Kosong. Kami kelas itu tuh sekitar berapa ya? 6 kelas kami. 6 kelas tuh kosong. kalau kami tidak bawa kawan, kami memang personalnya. Personal kan. Personal. Kalau kami kan harus apa? Harus kompak satu letting itu harus kompak. Kalau prinsipnya kayak korep, masuk itu dah. Awak buat kenakalan awak dewe waktu di pondok dulu ya. Ya. Cuman awak tidak bawa orang. Cuman kalau ada apa-apa, jangan bawa awak. Ya, Kan, betul. bakal awak cari mudah. Orang tuh bakal awak cari gitu. Nah. Kalau misalnya datang ustad di kadu gitu, tuh awak cari orang tuh. Karena awak ada ngajak dia, awak ada nganggu dia gitu. Kalau misalnya kan sering tuh ustad datang malam-malam tuh kan. Kalau dia ngadu, awak cari orang tuh. Gitu. Iyalah. Jangan ya kalau pecah kalau kena dewe. Jangan. Kalau dewe gitu. Ya kami juga gitu, Bang. Misalnya masuk itu biarlah ustad tuh yang nyari awak. Gitu. nah itulah kita dulu itu kan pertemanan saya tidak tahu lah bagi saya pertemanan di dalam dunia pondok tuh itu sangat-sangat luar biasa kekompakan pertemanan itu. Ya, karena kita selama 6 tahun tuh makan tidur tuh bangun pagi itu kan nengok kawan gitu satu atap memang kan itu kalau SMA biasa kan selesai sekolah balik kalau ini selesai sekolah kita masih bertemu dengan kawan kita masih satu rumah kan? Satu rumah jadi kompak ya. Kami pernah cabut belimu itu tuh
yang ketahuan 2 orang. Yang 3 orang ini aman sampai sekarang enggak ada tahu. Orang ini tidak akan gonggong gitu. Sama deh, waktu itu ke pasar main warnet kena panjang tuh. Kalau kau ingat tuh yang di tempat suruh orang panjang tuh, ruko tuh. Mozilla, Mozilla, ada Firefox, gitu kan. ada apa lagi tuh ya? Yang warnet yang khusus penonton bokep ada lagi. Jadi makan kan, kalau makan tuh kan di Leratan BNI. Makan situ, ketemu Ustadz situ. Ini Dia nampak dengan apa? di Padang Panjang tuh dulu tuh ada namanya, zaman itu kan zaman warnet, ada namanya dulu tuh nama warnet itu Mozilla. Ada nama warnet itu Firefox. Gitu. Bukan Memang aplikasi ya, tapi nama warnet. warnet. Nama tempat warnet tuh. Itu tuh langganan anak-anak pondok yang relate yang pernah ke warnet itu komen di bawah. Yang anak-anak pondok di area Padang Panjang. Anak pondok ya, warga Padang Panjang lah. Tapi sama sekarang saya terakhir ke situ warnet itu tidak ada lagi, Bang. Ya tidak ada lagi. Tidak ada lagi warnet itu. Serunya zaman itu. Jadi dipanggil lah kan ke kantor informasi kan, ditanya-tanya. Nggak ngaku Arif. Memang lolos hari itu. Tidak kena botak. Tidak kena botak ya? Kena botak, lolos. Karena udah keras ngekeh kan, bukan awak tuh kan. Padahal dia seriusan jalan. Seriusan jalan. Mungkin jarak setengah meter. tapi gini Bang, orang kita tuh bekas-bekas pondok gitu. Gini, anak pondok tuh Bang, nak berapa tahun yang dia itu tamat pondok, pasti ada nampak kalau dia itu pernah pondok. Iya, betul. Inilah Bang, saya tengok. Ada ciri khas yang tidak bisa dihilangkan anak pondok tuh, bahkan sampai dia mati tuh orang tahu, oh dia anak pondok nih. Gitu. Sebrutal-brutal apapun pakaian dia, apapun lah gitu, yang se-effort apapun dia menghilangkan bekas dia anak pondok, pasti nampak kalau dia itu pernah mondok. Gitu. Pasti itu tuh. Ya tidak pun dari tampilan pakaian dia atau dari kelakuan dia, itu pasti itu. Pembedanya sih kok cuman. Kalau anak pondok zaman dulu ya, kalau zaman sekarang tahu lah, karena ada nyurpi juga kan. Perbedaan anak pondok zaman dulu, enggak lah tahun terakhir itu tahun awal lah mungkin, tahun kau lah mungkin terakhir kan. Attitude tuh. Bedanya. Itulah perbedaan anak pondok dengan SMA. Ya, attitude ya. Ada attitude. Ya kita bukan mengecilin anak-anak SMA lain kan, maksudnya memang beda. Kalau pandangan kita berdua itu beda. Nggak tahu lah pandangan yang lain. Attitude. Jadi itu. Jadi cerita pondok ini ada lagi bakal kanca. Ini belum semuanya kita ceritakan. Nanti kan cerita pondok. Segmen pondok kita ya kita bikin ya. Segmen pondok. Ada nih banyak lagi. Apa yang bakal kita bahas Bang? Cara cabut sama pondok. Siap tuh gawe kita di pasar, kerjaan kita di pasar tuh selama cabut tuh ngapain baik. Kasus-kasus yang pernah ketangkap ustad kan banyak yang harus itu apa. Jadi hukumannya apa baik. Hukumannya bagi yang nanti kan baik ceritakan. Jadi yang TikTok yang botak-botak tuh, itulah kami lakuin zaman. Sudah kita lakuin gitu. Oke. Kita lanjutkan di next episode cerita pondok kita. Ini judulnya OTS cuman cerita pondok. Cerita anak pondok. Yang relate harus nonton. Yang komen lah. Komen di bawah. Like tak perlu komen. Pertanyaan-pertanyaan kalian tulis di komentar. Kita jawab di next episode. Oke. Oke.